tiada henti, multi-channel public service delivery 1500164 call center dan Ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pandemi COVID-19 dan perkembangan dunia digital yang tak terelakkan telah mengubah cara-cara manusia dalam berbagai hal, termasuk ketika ingin menyampaikan sebuah ide, gagasan, dan pemikiran. Oleh karenanya, menulis menjadi hal yang begitu penting dipahami oleh siapapun saat ini. Hadirnya berbagai media baru telah memungkinkan seseorang untuk berbagi cerita melalui sebuah tulisan. Kekuatan tulisan dalam berbagi cerita saat ini bukan hanya terbatas pada novel dan karya sastra semata, tetapi juga caption dan teknik bercerita di media sosial ini juga mampu meningkatkan nilai dari sebuah produk, brand, dan bahkan pribadi seseorang. Lantas, seperti apa dunia penulisan dan efektivitas penggunaan teknik bercerita, serta bagaimana pula penerapannya dalam berbagai media yang ada saat ini? Untuk menjawabnya, saya akan berbincang bersama dengan salah seorang sahabat saya yang juga berprofesi sebagai seorang penulis, dosen, dan praktisi komunikasi, Dian Nuranindya. Assalamualaikum Dian, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Di. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Dian. Kamu sedang sibuk apa nih saat ini Dian? Sibuk apa? Masih sibuk ngajar, tapi kebetulan sekarang lagi liburan kan ya, mau tahun ajaran baru, mau semester baru. Terus di sela-selanya akhirnya untuk ngisi waktu, jadi ya masih nulis-nulis lah, pekerjaan sampingan, hobi yang menjadi pekerjaan. Wah, kamu semangat terus ya Dian dalam berkarya. Dian, bener ya bahwa dunia kepenulisan itu saat ini sudah berkembang begitu pesat seiring dengan hadirnya berbagai media baru di masyarakat. Saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih Dian dengan hal tersebut. Terlebih kita tuh suka bingung Dian untuk menuliskan status dan juga caption di media sosial. Kita akan membahas dunia kepenulisan ini dan juga bagaimana teknik bercerita yang baik. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo, saya Dian Nuranindya. Dan saya Aldi. Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Tegas inovasi Anda. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu.
Dian Nuranindia merupakan seorang penulis novel yang mengawali karirnya saat usianya masih remaja, yaitu pada tahun 2004 dengan melahirkan sebuah novel bestseller yang berjudul Dialova. Novel tersebut kemudian diangkat ke dalam film layar lebar oleh para sineas di Indonesia pada tahun 2005 dan tahun 2020. Tidak berhenti di situ, Dian juga kembali melahirkan novel bestseller lainnya yang berjudul diantaranya Kotak Pelangi, Cantik-Cantik, dan Rahasia Bintang. Dian juga aktif sebagai penulis lepas dengan melahirkan berbagai karya buku non-fiksi serta sebagai praktisi komunikasi khususnya di bidang marketing dan advertising. Berbekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, Master Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia ini memilih mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan dengan aktif sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Multimedia Nusantara sejak tahun 2013 hingga saat ini. Dian, bisa diceritakan awal mulanya kamu tertarik dengan dunia kepenulisan dan hal apa yang melatar belakangi kala itu? Oke, dulu pertama kali nulis itu sebenarnya awalnya waktu SMP. Dan dari SMP itu memang kebetulan tulisan yang pertama kali dibuat itu yang akhirnya dijadikan novel dan dijadikan film pada yaitu tulisan waktu SMP itu. Basicnya sebenarnya nggak ada bakat nulis gitu ya, nggak ketahuan gitu karena dulunya tuh sukanya gambar, dan kalau ikut perlombaan atau misalnya ikut les-les gitu kebanyakan berhubungan dengan gambar gitu, yang visual lah gitu. Cuman nggak tahu kenapa dulu waktu SMP kan biasanya anak SMP sukanya tuh nulis diary atau buku harian kan dulu, Dear Diary gitu kan. Nah waktu itu aku tuh nulis buku harian dan ketika aku baca isinya tuh kayaknya nggak ada yang bagus gitu, biasa isinya yang sedih-sedih, isinya yang nggak seru banget gitu. Nah pada saat itu aku berpikir mungkin kayaknya seru ya kalau misalnya aku bisa nulis cerita yang dunianya itu bisa aku buat sendiri gitu, dunianya bisa suka-suka aku gitu. Jadi aku nulis sesuatu yang kebetulan apa yang aku impikan pada saat itu, apa yang aku pengen gitu. Jadi kebalikan dari isi diary tersebut gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh kayak boleh dibilang kecelakaan ya. Jadi nggak sengaja tiba-tiba kok dari nulis diary itu ternyata bisa nulis fiksi atau nulis novel gitu. Awalnya sih kayak gitu. Terus kenapa jadi suka banget? Karena ya itu tadi, kalau misalnya kita nulis kan kita jadi Tuhan di tulisan kita sendiri gitu. Jadi kita bebas nentuin gitu mau tokohnya ini mau digimanain sih, alur ceritanya mau seperti apa sih. Terus kita jadi banyak belajar gitu. Kalau misalnya nulis kita banyak belajar untuk berempati sama orang, terus nyari referensinya juga jadi lebih banyak gitu, dan kita intinya adalah banyak belajar sih akhirnya gitu. Dan kita bisa jadi apapun yang kita mau, kayak misalnya aku gitu dulu pengen jadi dokter gitu kan, nggak kesampaian, nah jadi bikin tokoh itu dokter gitu kan. Jadi sama aja, kita juga harus belajar dengan benar gimana sih caranya dokter menangani pasien misalnya seperti itu gitu. Karena bagaimanapun kan kalau kita nulis kita bertanggung jawab kepada pembaca kita gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus research juga meskipun itu fiksi ya gitu. Awalnya sih senengnya gara-gara itu. Jadi kamu menulis Dialova ini awalnya adalah ketidaksengajaan, tapi akhirnya ini bisa menjadi sebuah karya yang begitu fenomenal dan bahkan meraih bestseller ya Dian? Ya, jadi alhamdulillah sih dari ketidaksengajaan itu tiba-tiba bisa menghasilkan satu karya dan bisa menguntungkan juga pada ujungnya gitu kan. Sebenarnya nggak nyangka juga. Jadi emang karya pertama itu Dialova, jadi makanya tulisannya itu masih tulisan anak SMP banget gitu pada saat itu gitu. Kemudian berkembang ketika karena waktu SMP itu kebetulan minat baca generasi muda tuh masih minim sekali ya, jadi belum tertarik dengan karya-karya lokal gitu, belum banyak yang buku itu belum dijadikan wisata yang menarik buat anak muda pada saat itu gitu. Jadi kalau kita datang ke perpustakaan biasanya kita cuman karena disuruh sama guru gitu untuk melihat buku di perpustakaan gitu.
gitu. Atau misalnya kita ke toko buku itu belum dijadikan wisata yang menarik buat keluarga gitu, nggak seperti sekarang. Perkembangan buku kan memang sudah lumayan meningkat ya, meskipun minat baca masih harus ditingkatkan lagi gitu kan. Jadi karena pada saat itu tuh masih waktu aku SMP tuh masih kurang banget minat baca, jadi karya itu tuh sempat menghilang gitu, terbengkelai gitu, karena aku pikir itu tidak bisa dijadikan sebuah penghasilan atau hobi yang menyenangkan ke depannya gitu. Tapi kebetulan waktu SMA itu nggak sengaja tuh ketemu lagi tulisan aku waktu SMP itu, makanya pas SMA baru mulai dikembangin lagi, tulisannya dibenerin lagi, terus mulai coba diedarin ke teman-teman sekolahan, dan ternyata memang alhamdulillah pada saat itu minat baca generasi mudanya, teman-teman seusia saya tuh udah meningkat gitu, jadi udah ada yang mau baca lah gitu. Apalagi karya temennya sendiri kan kayaknya males ya, apalagi kalau misalnya baca buku aja susah gitu, orang-orang baca buku tuh masih berat gitu kayaknya gitu, apalagi karya temen sendiri. Nah kebetulan waktu SMA kayaknya karena sudah ada peningkatan di dunia membaca ya, karena majalah juga sudah mulai banyak, terus perkembangan media juga semakin meningkat, jadi akhirnya bisa berkembang lah waktu SMA gitu. Menarik Dian, ternyata kamu menulis Dialova saat usia kamu masih remaja. Nah saya juga masih ingat betul nih, saya membaca Dialova itu juga saat usia saya juga masih remaja Dian. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA dan saya juga baca bersama dengan teman-teman SMA saya. Luar biasa Dian. Saya masih ingat betul nih dengan karakter yang kamu buat dalam Dialova tersebut, yaitu ada Dira, lalu ada Kara, dan juga ada Ibel. Nah saya dan pemirsa ini tentunya sangat penasaran nih Dian dengan proses penciptaan karya tersebut. Seperti apa sih yang kamu lalui saat itu? Oke, proses penciptaannya waktu SMP karena tidak ada nggak ada ekspektasi apa-apa gitu ketika nulis. Jadi tuh memang benar-benar pure karena ya pengen membuat cerita yang membuat cerita yang aku suka gitu, yang impian-impian anak SMP pada saat itu gitu. Jadi kan sebenarnya kalau di dalam hidup kan kita tuh selalu pengen berpikir ke depan ya, kayak misalnya gini, waktu SMP tuh pengen cepet-cepet SMA, ketika SMA pengen cepet-cepet kuliah, ketika kuliah pengen cepet-cepet kerja gitu, tapi ketika dijalanin tuh sebenarnya biasa aja gitu. Semuanya kan maksudnya ya udah begitu aja gitu, tapi impian-impian itu kan sebenarnya terus ada ya, berarti selama kita masih ada impian-impian itu kan pasti akan kehidupan ini akan maju terus gitu, kita juga akan semangat untuk menggapai itu gitu, menjadi orang yang lebih baik. Nah pada saat SMP itu sih yang dipikirannya gitu, bahwa pengen cepat-cepat SMA dan membayangkan SMA itu akan begini gitu. Nah waktu SMP nggak ada ekspektasi apapun, termasuk akan menerbitkan karya itu tuh sama sekali nggak ada gitu. Tapi dan kemudian juga waktu SMP kan tanggapan teman-teman juga kurang tidak terlalu bagus gitu kan, nggak ada yang mau baca gitu. Tapi waktu SMA ketika karya itu ditemukan lagi, terus mulai dibenerin, mulai dirapiin lah tulisannya gitu kan, dan disesuaikan dengan kondisi kondisi masyarakat pada saat itu, dimana waktu SMP kan belum lazim menggunakan handphone ya. Jadi ketika SMA karya itu dibener-benerin tuh disesuaikan tuh, salah satunya adalah dengan menyesuaikan, sekarang udah bisa pakai handphone dan lain sebagainya. Nah waktu SMP tuh prosesnya tuh lumayan kerasa banget sih, karena dulu kan karya Dialova yang waktu SMP itu sebetulnya udah selesai, tapi karena waktu itu teman-teman sekolah tuh support sekali dan pengennya dilanjutin gitu karyanya, akhirnya mereka tuh menunggu, karena waktu itu kan aku tuh ngejilid di print, terus dijilid lakban, terus dibagi-bagi diedarin ke teman-teman gitu kan. Nah karena itu kan belum dicetak secara buku untuk diterbitkan di toko buku gitu kan, jadi masih pada ganti-gantian, satu buku ganti-gantian. Nah ingat banget waktu SMA itu, karena mereka tuh udah interest dengan novel lokal gitu, novel fiksi gitu, udah mulai baca. Ingat banget ketika mereka minta untuk dilanjutin ceritanya, aku tuh beneran sama teman sekolah tuh ditunggunya tuh per hari dan per lembar gitu. Jadi halaman sekian sampai sekian
mana gitu. Jadi ditungguin setiap pagi. Nah itu ternyata tuh ngaruh banget ke motivasi aku untuk melanjutin ceritanya gitu. Jadi memang teman-teman SMA aku tuh yang paling berjasa lah untuk hasil buku Dealova itu gitu. Jadi emang ya gitu prosesnya, kerasa. Seru sekali ya Dian, masa-masa SMA kamu kala itu. Saya juga bisa merasakan nih antusiasme teman SMA kamu kala itu kala membaca novel kamu. Memang Dealova ini sungguh luar biasa Dian. Dian, karir kepenulisan kamu ini kan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Saat ini kamu bukan saja sebagai seorang penulis novel, tetapi juga penulis konten, lalu juga penulis naskah iklan dan penulis buku non-fiksi. Dan apa nih hal yang menarik yang bisa kamu bagikan kepada pemirsa Delayan Jakarta On TV ketika kita ingin menulis dalam media-media yang berbeda tersebut? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita mau menulis buat apa. Karena masing-masing media itu selalu tekniknya berbeda. Kayak waktu pertama kali ya kan basicnya aku nulis novel gitu. Ketika mau pindah ke penulisan skenario untuk film itu sangat berbeda. Karena kalau skenario film kita nggak bisa bilang bahwa oh dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, itu nggak bisa bilang seperti itu. Tapi kita harus menulisnya tuh dia berpikir. Jadi sesuatu yang bisa dilihat secara visual gitu. Kalau nulis skenario film kan, karena kan skenario film kita melihat gitu. Jadi ketika karya tulis itu alih wahana, disebutnya alih wahana, itu kita harus belajar untuk menyesuaikannya seperti itu. Apakah itu wahananya untuk visual ataukah untuk misalnya kalau podcast kan untuk didengar aja gitu. Misalnya kita bikin sandiwara radio itu tentu juga beda gitu kan teknik penulisannya ya. Itu yang harus diperhatikan yang paling dasar tuh itu sebenarnya medianya apa dulu, dan nanti kita harus ingat bahwa media itu fokusnya di mana. Apakah fokusnya di foto, kalau Instagram ya itu foto, berarti kita harus bisa, fotonya harus bisa bercerita juga gitu kan. Atau misalnya kalau kita bentuknya audio visual ya kita bisa nyesuaiin juga ceritanya akan seperti apa. Kalau novel tuh sebenarnya paling enak, karena novel itu kan kita yang sebagai, kita udah nggak mikirin orang gambaran orang seperti apa gitu, tapi lebih ke ya udah kita tulis aja, visualnya kan nggak ada, jadi masing-masing orang punya imajinasi masing-masing. Sebenarnya novel tuh paling gampang di antara semuanya, kayak gitu sih. Wah, ternyata menurut kamu yang paling mudah itu adalah justru ketika kamu menulis novel. Luar biasa ya pemirsa, ini kita nulis status WA aja itu mikirnya bisa beribu-ribu kali ya pemirsa ya. Dian, saya dan pemirsa ini tentunya masih kesulitan nih Dian untuk menulis di sosial media atau bahkan tadi di status WA begitu. Nah hari ini kita akan belajar lebih dalam nih dengan kamu, dengan tata cara penulisan itu seperti apa sih baiknya begitu. Nah saya juga pernah mendengar nih Dian konsep storytelling. Nah ini penting sekali konsep storytelling ini karena mampu kita aplikasikan ke dalam berbagai media, salah satunya adalah di sosial media. Nah menurut kamu apa sih konsep storytelling ini Dian? Storytelling itu kan basicnya adalah teknik ya, teknik bercerita. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan bercerita. Storytelling itu orang tuh suka salah sangka bahwa yang namanya storytelling itu sesuatu yang kita ucapin gitu, sesuatu yang kita ucapin kayak dongeng gitu termasuk storytelling, betul. Tapi sebenarnya storytelling itu bisa dalam bentuk visual storytelling, bisa dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk tulisan gitu. Jadi sebenarnya storytelling itu luas sekali. Nah, gimana sih kita menggunakan storytelling untuk misalnya personal branding misalnya gitu. Nah, kita tuh yang pertama tuh kita harus menggali apa aja yang ingin diketahui oleh target audiens kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita harus tahu dulu audiens kita siapa nih, kita berbicara dengan siapa gitu. Ketika misalnya kita berbicara dengan audiensnya anak kecil, kita nggak mungkin dong menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau yang terlalu sulit gitu kan. Mereka juga nggak akan ngerti gitu, begitupun sebaliknya. Jadi yang pertama kali harus kita lihat audiensnya siapa dulu gitu, baru nanti bahasa yang kita gunakan akan disesuaikan dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari gitu. Setuju Dian, jadi target audience ini sangat menentukan arah dan cara penulisan kita dan juga disesuaikan dengan media yang akan kita pilih. Seperti itu ya Dian? Oh iya gitu. Semakin menarik ya pemirsa. Dian, kamu kan selain sebagai seorang penulis, saat ini kamu juga aktif sebagai seorang tenaga pengajar gitu ya, atau dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Lalu apa nih yang melatar belakangi kamu memilih menjadi seorang dosen? Dan juga bagaimana kamu menularkan semangat menulis kamu kepada mahasiswa-mahasiswa kamu saat ini? Oh, oke.
Aku tuh ngajar pertama kali tahun 2013. Jadi memutuskan untuk mengajar. Kenapa gitu? Karena dari aku SMP berhubungan dengan dunia tulis menulis ya, dunia penulisan ya. Dari aku SMP tuh aku sudah mulai menulis, dan dari SMA itu aku udah mulai masuk ke penulisan secara profesional gitu. Jadi aku udah masuk ke industri itu dari aku mulai SMA gitu. Dan semenjak itu banyak sekali perubahan-perubahan di dalam hidup dan banyak sekali pelajaran-pelajaran di dunia penulisan yang aku pelajarin gitu ya. Jadi tahun 2013 tuh aku berpikir kayaknya udah saatnya untuk aku tuh menggunakan konsep terima kasih lah. Jadi kalau misalnya kita sudah kebanyakan terima gitu ya, terus udah saatnya kita untuk ngasih ke orang gitu. Jadi aku berpikir bahwa aku udah sangat bersyukur dan banyak sekali ilmu-ilmu yang aku dapetin, kesempatan-kesempatan yang aku dapetin di dunia penulisan gitu. Dan aku pengen tuh biar ada regenerasi, biar anak-anak muda sekarang tuh tahu bahwa sekarang, apalagi sekarang ya, era digital tuh kayaknya semuanya tuh butuh penulis gitu. Dan penulis tuh sudah bisa dijadikan sebagai pegangan hidup gitu sekarang. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kan kalau kita nulis kan paling nulisnya novel, nulis buku kan, nulis blog gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh luas sekali, bisa jadi copywriter, bisa jadi content writer, bisa jadi penulis fiksi, non-fiksi, blog dan lain sebagainya, dan itu bisa menghasilkan semua gitu. Dan kayaknya semua perusahaan sekarang sudah sangat butuh penulis gitu kan. Nah, kalau aku ngelihat selama aku ngajar gitu ya, aku tuh percaya bahwa semua orang sebetulnya bisa menulis. Semua orang tuh cuman yang menjadi pembeda adalah ada yang menulis di kepala aja gitu, nggak dituangin dalam bentuk tulisan. Tapi ada yang memang dituangin dalam bentuk tulisan. Nah, mereka biasanya menyebutnya bahwa itu adalah penulis sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya kita semua adalah penulis. Kita semua itu punya cerita yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk orang lain gitu. Jadi cerita-cerita setiap orang tuh buat aku itu pasti bagus gitu. Setiap orang pasti punya cerita yang bagus gitu. Cuman dan bisa dijadikan pelajaran untuk orang lain. Makanya itu yang aku tekanin kepada mahasiswa aku gitu, bahwa kalian semua masing-masing itu adalah individu yang berbeda. Tuhan menciptakan kalian tuh berbeda-beda, dan pasti kalian punya cerita hidup yang berbeda-beda juga gitu. Dan pasti cerita hidup kalian itu bisa jadi guru atau bisa jadi ilmu buat orang lain kayak gitu. Jadi kan semua orang adalah guru ya buat orang lain. Gitu sih. Setiap orang punya cerita menarik, dan cerita kita akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV, dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang penulis, dosen, dan praktisi komunikasi, Dian Nuranindia. Dian, kita lanjut lagi nih. Tadi seperti yang kamu sampaikan bahwa setiap orang itu memiliki sebuah cerita menarik, dan setiap cerita ini juga akan membawa pengalaman dan juga pengetahuan bagi orang lainnya. Dan tadi kamu juga sempat sampaikan terkait dengan konsep storytelling. Lalu seberapa penting nih konsep storytelling ini diaplikasikan dalam berbagai lini kehidupan? Menurut aku sih penting banget ya di storytelling, karena pada dasarnya manusia itu senang mendengarkan dan senang bercerita gitu kan. Jadi dan akan lebih mudah untuk dipahamin gitu. Ketika kita ngobrol sama orang kan kita sebenarnya sedang bercerita kan dengan orang itu gitu, dan nangkepnya akan lebih mudah. Kayak misalnya aku ngajar di kampus atau ketika aku ngisi seminar atau workshop itu aku senang menggunakan teknik bercerita. Aku cerita dulu bahwa sebelum masuk ke topik yang ingin diajarkan gitu ya. Jadi mereka tuh jauh lebih tahu runutannya gitu. Nah, karena banyak orang yang memang senang mengetahui secara runut gitu alur kenapa bisa begini, karena ada apa. Jadi sebab akibat itu menjadi hal yang menarik gitu buat kita semua gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk menggunakan storytelling di berbagai bidang ya sebenarnya gitu. Nah,
berkaitan dengan storytelling, kan kebetulan aku tuh ngajar marketing juga gitu. Ada namanya satu teknik yang namanya adalah transmedia storytelling. Jadi dia menggunakan cerita atau narasi untuk menyampaikan pesan sebuah produk, atau bisa dipakai buat apa aja sih sebenarnya gitu. Tapi ini sebenarnya perkembangan dari konsep integrated marketing communication. Jadi komunikasi pemasaran terpadu, di mana menggunakan elemen-elemen promosi, tapi memasukkan narasi di dalamnya. Sebenarnya konsep dasarnya seperti itu gitu. Baik Dian, saya tertarik nih dengan teknik transmedia storytelling seperti yang tadi kamu sampaikan. Ini seperti apa nih Dian pengaplikasiannya dan contoh konkretnya bagaimana? Oke, sebenarnya banyak banget, kayaknya hampir semua produk atau brand gitu ya, itu semua bisa menggunakan konsep transmedia storytelling tersebut. Jadi sebenarnya transmedia storytelling itu adalah kita, kalau kita belajar integrated marketing communication, itu kan kita menyampaikan satu pesan yang sama di media yang berbeda-beda. Nah, transmedia storytelling itu tidak hanya berhenti sampai di situ aja, tapi transmedia storytelling itu menyampaikan pesan yang sama di media yang berbeda-beda dengan cerita yang berbeda-beda gitu, tapi pesannya tetap sama. Nah, itu sebenarnya konsep dasarnya. Jadi sebenarnya bisa digunakan di berbagai macam bidang, dari bidang pendidikan misalnya, atau mungkin lebih tepatnya bisa digunakan di area komersil maupun non komersil, kayak gitu sih gitu. Jadi kayaknya semua bidang bisa menggunakan transmedia storytelling ini gitu. Lalu bagaimana Dian tahapan-tahapan dalam pengaplikasian teknik transmedia storytelling ini? Mungkin ini tahapan singkatnya aja ya. Singkatnya itu yang pertama kita harus tahu tujuan kita apa? Tujuan kita untuk menyampaikan pesan ini apa misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu audiens kita siapa. Dengan tahu audiens kita jadi tahu media apa yang akan kita gunakan. Media apa aja yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan media sosial, ataukah kita akan menggunakan misalnya event, acara gitu ya, atau misalnya kita akan menggunakan buku atau film dan lain sebagainya. Jadi kita mesti tahu yang pertama itu adalah goals-nya apa atau tujuannya apa kita menyampaikan pesan ini, kemudian audiens kita siapa, kemudian kita dengan tahu audiens kita tahu nanti audiens itu penting banget untuk kita ketahui ya, target market atau audiens itu penting banget untuk kita ketahui, karena dari situ kita banyak sekali poin-poin yang nanti bisa kita gali. Kayak misalnya balik lagi ke pembahasan kita di awal ya, kita bisa tahu bahasa apa yang akan kita gunakan untuk berbicara sama mereka gitu kan. Terus medianya apa aja. Misalnya gini, audiens kita tuh untuk anak muda misalnya. Kita nggak mungkin dong naruhnya di media konvensional misalnya seperti koran gitu kan. Anak muda kayaknya udah jarang gitu yang baca koran gitu. Kebanyakan sekarang udah bermain sosial media kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Nah, setelah sudah tahu medianya, baru deh kita kemas tuh mau pesannya seperti apa. Kemudian di masing-masing media karakternya kita harus belajar juga, masing-masing media itu punya karakter seperti apa nih gitu, audiens di media tersebut tuh seperti apa. Nah itu nanti kita sesuaikan narasinya atau ceritanya dibangunnya seperti apa gitu. Jadi semua disesuaikan gitu. Yang paling penting sebenarnya dalam konsep transmedia storytelling ini adalah research-nya di awal sih. Kita harus betul-betul tahu bahwa cerita kita ini, narasi kita ini, pesan kita ini mau disampaikan ke siapa, kemudian goals-nya apa dan lain sebagainya yang tadi saya bilang gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Menarik Dian, artinya pemirsa di LNN Jakarta On TV ini dapat mengaplikasikan konsep transmedia storytelling ini dalam berbagai lini kehidupan baik komersil dan juga non komersil, karena memang tak jarang gitu ya Dian, pemirsa dan juga warga Nusantara ini banyak menggunakan media-media, contohnya media sosial itu untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari personal branding, lalu penjualan produk dan lain sebagainya. Nah, artinya transmedia storytelling ini bisa digunakan begitu ya? Ya. Baik, nah sebelum kita bicara mengenai media-media lainnya begitu Dian, ini saya ingin memperkuat terlebih dahulu nih terkait dengan kiat sukses dalam membuat sebuah cerita atau narasi cerita dalam storytelling tersebut. Hal apa nih yang harus kita lakukan Dian? Semua
gini, kalau kita ngomongin soal cerita itu kan sebenarnya bagian dari seni ya. Jadi seni bercerita gitu, bukan sesuatu yang baku. Jadi yang namanya teknik bercerita itu masing-masing orang itu punya cara masing-masing. Masing-masing orang punya kenyamanan tersendiri bagaimana dia bercerita gitu. Tapi memang ada pakem-pakem tertentu, ada tahap-tahapan yang sebenarnya bisa digunakan oleh teman-teman yang ingin bercerita gitu. Tapi tahapan ini tidak baku ya, jadi memang tergantung teman-teman tuh mau menggunakan tahapan ini atau menggunakan cara ini atau menggunakan cara yang lainnya gitu. Karena balik lagi itu kan seni ya, jadi sebenarnya sah-sah aja untuk menggunakan cara yang mana gitu. Ada yang orang yang lebih suka membuatnya dengan plot dulu gitu kan, jadi bikin alur ceritanya dulu. Ada yang kalau dibuat alur cerita dia malah bingung mau bikin ceritanya, jadi ada yang sukanya nulis terus gitu ya, nggak dibatesin kayak gitu. Jadi itu nggak bisa kita kasih patokan gitu. Jadi memang itu tergantung masing-masing individu. Tapi yang paling penting itu adalah yang harus dibangun itu kalau dari sisi marketing tadi saya udah nyebutin ya. Kalau dari sisi marketing kan kita harus tahu goals-nya apa, kemudian audiensnya siapa, itu dari sisi marketing. Tapi kalau dari sisi cerita, kita harus tahu dulu karakter yang mau diangkat itu siapa, seperti apa karakternya. Karena cerita yang bagus biasanya itu berdasarkan karakter yang kuat. Jadi ketika karakter itu terpisah dari ceritanya, misalnya saya membangun cerita di Instagram gitu ya, saya bangun satu karakter di Instagram, kemudian saya bikin cerita nih di Instagram. Ketika karakter itu lepas dari Instagram, saya pindahin di media lain, misalnya di billboard, orang tuh udah tahu dia itu siapa, dia menyampaikan pesan apa, dia itu karakternya seperti apa gitu. Jadi orang sudah tahu. Nah, jadi kalau aku tuh lebih suka untuk ngebangun karakter yang kuat dulu gitu sebagai ikonnya. Supaya nanti kalau dia pindah ke media yang berbeda, orang tetap ngikutin gitu. Nah, satu lagi tadi lupa, konsep transmedia storytelling itu sebenarnya ada perbedaan dikit sih ya dengan integrated marketing communication. Kalau transmedia storytelling itu ceritanya berbeda. Jadi ketika kita misalnya ceritanya kita berawalnya dari buku ya. Kalau misalnya kita dari buku, ceritanya misalnya tentang dunianya si tokoh utama dengan di rumahnya dia, ceritanya tentang tokoh utama di rumahnya dia. Nanti kalau ketika dia alih wahana menjadi menjadi media film gitu, ceritanya bukan di rumahnya dia lagi, tokoh utamanya tetap tapi dia ceritain di kampusnya dia misalnya gitu. Terus nanti dia alih wahana lagi, misalnya pindah ke Instagram. Di Instagram dia cerita beda lagi, dia nggak di kampusnya lagi, tapi misalnya dia dan hobi olahraganya misalnya seperti itu gitu. Jadi transmedia storytelling itu seperti puzzle yang terpisah-pisah, kemudian nanti orang akan menyusunnya gitu menjadi satu gambar yang utuh, menjadi satu dunia yang utuh. Itu adalah sebenarnya konsep dari transmedia storytelling itu. Lalu ketika kita sedang membangun sebuah narasi atau melakukan suatu storytelling begitu Dian, kendala apa nih yang umumnya kerap terjadi dan bagaimana pula cara mengatasinya? Oke, kendalanya biasanya karena biasanya kendala muncul ketika riset kita tidak terlalu dalam. Jadi dari awal tuh memang harus riset tuh memang selalu dalam penulisan apapun, riset itu adalah yang paling costly dan yang paling lama waktunya gitu. Karena kita emang benar-benar harus tahu, kita harus punya data yang cukup untuk bisa kita tulis gitu, untuk bisa kita keluarin, dikembangin menjadi ide-ide dan konsep gitu ya. Jadi memang riset itu akan memakan waktu dan memakan biaya. Jadi biasanya kendala itu muncul ketika riset kita tidak terlalu dalam dan kita tuh terlalu lama untuk mengeluarkan ide-ide yang sudah kita buat gitu. Karena kan dunia marketing, dunia digital itu kan dinamis sekali kan, jadi perkembangannya selalu ada. Kayak misalnya gini, tadinya orang menggunakan Facebook untuk menyampaikan pesan gitu ya, tiba-tiba karena kita kelamaan bikin ceritanya misalnya, orang tuh udah beralih ke media sosial baru gitu, misalnya udah rame di Instagram, Facebook udah nggak ada yang pakai lagi, misalnya seperti itu gitu kan. Jadi karena saking dinamisnya dunia digital ini gitu ya, jadi memang kita harus terus
menggali terus gitu, apa yang baru, apa tren yang baru, apa orang tuh sekarang target audiens kita tuh udah beralih kemana, misalnya kita harus terus kayak gitu. Kendalanya biasanya itu sih, lebih ke bagaimana kita mendalami risetnya lagi gitu. Jadi nggak hanya berhenti di awal, tapi akan berjalan seiring dengan ketika kita membuatnya gitu. Semakin menarik Dian, saya akan balik lagi nih ke konsep transmedia storytelling. Sejak kapan konsep tersebut digunakan dan bagaimana contoh sukses penerapan konsep tersebut? Sebenarnya gini ya, sebenarnya transmedia storytelling ini sudah digunakan sudah lama di beberapa bidang gitu ya. Cuman kita memang waktu itu belum ada namanya, konsep ini belum ada namanya gitu. Tapi secara nggak langsung tuh sudah dilakukan gitu, terutama untuk film-film Hollywood ya. Misalnya kayak contoh-contohnya film fiksi gitu, kayak Avenger gitu. Avenger kita melihat itu dalam bentuk film, tapi sebelumnya itu dia ada dalam bentuk komiknya. Kemudian ada dalam bentuk action figurnya, dia ada bentuk gamenya. Nah itu sebenarnya adalah transmedia storytelling, di mana masing-masing itu membawa kepingan-kepingan puzzle dari si dunia Avenger tersebut kan gitu misalnya. Jadi sebenarnya kita tuh udah banyak banget contoh-contohnya, cuman ya belum ada namanya pada saat itu gitu. Jadi kita nggak tahu, kita pikirnya hanya oh ya dia bikin action figure, dia bikin komik, dia bikin cerita film kayak gitu. Nah, seberapa penting sebenarnya konsep ini tuh penting untuk menarik target audience atau target market yang lebih besar. Kenapa? Misalnya contohnya seperti ini. Apalagi kalau kita sudah masuk ke komunitas. Jadi misalnya aku suka baca buku, aku ikutan komunitas pembaca buku gitu kan. Aku kalau berhubungan dengan Avenger tadi misalnya, oh aku membaca komiknya Avenger gitu, atau membaca bukunya Avenger gitu. Tapi aku nggak suka nonton film. Nah, tapi ketika Avenger membuat filmnya gitu ya, dan ceritanya ternyata agak berbeda nih dengan di buku. Nah, otomatis aku akan penasaran bedanya apa ya gitu. Aku akan tertarik untuk menonton filmnya juga. Begitupun sebaliknya, misalnya ada penonton, ada orang yang suka nonton di bioskop atau suka nonton film gitu ya, dia nggak suka main game gitu, tapi ketika dia bilang ada gamenya loh, mau coba gamenya nggak? Gamenya tuh begini ceritanya berbeda. Otomatis tuh ada rasa penasaran yang akhirnya bisa menggiring si penonton film itu menjadi mencoba gamenya gitu misalnya, kayak gitu. Jadi otomatis akan membawa audiens yang lebih besar gitu untuk satu cerita, untuk satu karakter gitu, satu pesan. Nah, sama juga kalau kita ngomongin masalah penjualan, itu tentu penjualannya akan lebih besar. Dan sebenarnya juga buat mengantisipasi jika salah satu itu ada yang nggak laku. Misalnya, bukunya nggak laku, dibuat filmnya, oh ternyata filmnya lebih bagus, filmnya laku gitu. Atau misalnya bukunya nggak laku, filmnya nggak laku, action figurnya lebih laku misalnya. Oh ya udah kita digenjot lah penjualan di action figure misalnya seperti itu. Jadi bisa dijadikan alternatif dalam penjualan misalnya gitu. Gitu sih sebenarnya. Makanya ini menjadi penting sekali untuk diketahui buat teman-teman yang pengen bisnis atau teman-teman yang pengen nulis atau pokoknya yang berhubungan dengan dunia marketing. Konsep transmedia storytelling ini menjadi menarik dan penting gitu. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang penulis, dosen, dan praktisi komunikasi, Dian Nuranindia. Dian, kita lanjut lagi nih Yan. Tadi kamu sempat sampaikan pentingnya storytelling dalam berbagai lini kehidupan. Di antaranya dapat diterapkan dalam dunia komersil dan juga non-komersil. Tadi kamu sudah sempat singgung mengenai storytelling dalam dunia marketing dan juga personal branding. Nah di segmen ini saya akan mengerucut lagi nih Yan. Yaitu storytelling dalam dunia pemerintahan atau dalam bidang pelayanan publik. Apakah storytelling ini juga penting dilakukan, Dian? Kalau dalam konteks pelayanan publik sebenarnya balik lagi, semua orang senang mendengarkan cerita ya.
um, masyarakat itu tentunya akan lebih mudah untuk memahami satu pesan yang ingin disampaikan gitu ya, ketika ketika dikemas dalam bentuk cerita yang relate sama kehidupan mereka, relate sama keseharian mereka gitu. Jadi kebutuhan mereka apa? Nah, makanya itu balik lagi, kita harus tahu audiens kita, kebutuhan dan keinginan audiens kita itu apa gitu ya. Dari situ kita bisa narik kesimpulan nih, oh kebutuhan dan keinginannya ini nih, misalnya ingin mendapatkan servis atau layanan yang cepat misalnya seperti itu. Nah, dari kebutuhan itu kan bisa dikembangin menjadi sebuah narasi cerita gitu yang relate sama kebutuhan mereka tersebut. Nah, ketika orang merasa bahwa apa yang dia butuhkan itu terjawab, nah dia akan ada yang namanya kepuasan. Nah, ketika kepuasannya itu muncul, lama-lama itu akan jadi yang namanya loyalitas gitu. Jadi ada hubungan yang dibangun di situ gitu. Nah, kenapa ini penting banget untuk layanan publik gitu ya? Kenapa sih harus pakai storytelling? Ya itu tadi, karena orang itu akan merasa terlayani dengan baik gitu, terpuaskan gitu ya, ketika apa yang disampaikan itu relate dengan kebutuhan dan keinginan mereka kayak gitu. Nah, emang itu sih sebenarnya intinya seperti itu sih. Intinya memang ini storytelling ini bisa dipakai di semua bidang gitu ya, selama itu relevan dan relate sama kebutuhan dan keinginan si audiensnya tersebut gitu. Gimana caranya supaya masyarakat engage terhadap cerita mengenai pesan yang ingin disampaikan? Sebenarnya mudah aja. Kita bisa membangun siapakah tokoh-tokoh yang berperan di dalam layanan publik tersebut gitu kan. Jadi di situ ketika kita bangun tokoh itu kan kita sebutnya sebagai karakter gitu. Nah, masing-masing karakter tersebut itu tuh bisa menghasilkan satu cerita tersendiri gitu. Kita bisa lihat dari misalnya dari sudut pandang si konsumennya, kita bisa melihat dari sudut pandang si petugas pelayanan publiknya gitu. Karena sesuatu yang misalnya petugas pelayanan publiknya dia melayaninya seperti apa, di balik pelayanan publiknya seperti apa nih, misalnya oh dia tuh bekerjanya dengan seperti ini ya, bekerjanya dengan begini prosesnya seperti apa sih sampai mereka bisa melayani dengan baik gitu ya, itu oh prosesnya seperti ini. Masyarakat itu ingin mengetahui itu gitu. Jadi kalau kita ngomong konsep transmedia storytelling itu nggak cuma satu arah, tapi itu cabangnya banyak yang bisa dikembangin gitu. Jadi dari berbagai sudut pandang, kenapa ini menjadi penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa oh kenapa sih harus dikasih tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana mereka melayani, bagaimana kemudahan aksesnya misalnya, kenapa harus diceritakan semua? Karena supaya masyarakat itu tahu secara yang tadi saya bilang pecahan puzzle itu menjadi satu dunia yang utuh gitu, menjadi satu informasi yang utuh yang mereka bisa dapatkan gitu. Jadi itu tadi yang pertama, ciptakan dulu ada siapa aja sih yang bisa berperan di dalam pelayanan publik ini gitu. Ada masyarakat kan, ada petugasnya, ada pemerintah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan masing-masing punya cerita, masing-masing bisa dikembangin cerita. Dengan adanya kita menceritakan puzzle-puzzle yang terpisah tadi menjadi satu kesatuan yang utuh, masyarakat itu ada kedekatan secara emosional pada akhirnya terhadap pelayanan publik gitu. Jadi mereka tuh ketika ada kedekatan tentunya mereka akan ada yang namanya loyalitas, terus ada yang mungkin membantu menyampaikan informasi terhadap masyarakat yang lainnya kayak gitu. Jadi kan memang efeknya akan lebih besar gitu dengan kita menggali lebih dalam cerita-cerita di karakter-karakter tersebut yang tadi aku bilang gitu. Baik Dian, lalu sebagai seorang praktisi komunikasi, bagaimana kamu melihat penerapan konsep transmedia storytelling ini dalam instansi pemerintah saat ini? Iya kalau yang aku lihat sih sebenarnya sudah menggunakan konsep transmedia storytelling gitu ya, sudah karena masing-masing itu kan sudah
dalam menyampaikannya tuh sudah tahu audiensnya siapa dan bagaimana mengemasnya gitu. Aku tuh udah ngelihat sih sebenarnya udah maksimal ya untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan gitu. Dan aku rasa masyarakat juga akan lebih mudah gitu dengan gambar-gambar yang ada, dengan desain-desain yang lebih visual gitu, dengan visual yang lebih mudah dipahami gitu. Makanya sekarang kan masyarakat tuh sebenarnya suka sekali dengan yang namanya infografis kan gitu kan. Karena di situ mereka lebih mudah dengan warna-warna, dengan gambar-gambar itu akan lebih mudah untuk dipahaminya oleh masyarakat kayak gitu. Lantas hal apa yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dalam penggunaan transmedia storytelling tersebut? Hal apa yang mesti ditingkatkan, mungkin lebih ini ya, mendalami lagi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu apa gitu ya. Jadi lebih didalamin itu, dan dari situ kan kita bisa terus, makanya tadi saya bilang bahwa ini kalau kita berbicara tentang manusia gitu ya, itu kan pasti ada sangat dinamis gitu. Jadi selalu ada perkembangan yang baru, selalu ada informasi baru yang didapatkan gitu. Nah, itu yang harus terus digali gitu supaya nanti bisa disesuaikan nih media apa yang paling cocok, bisa disesuaikan juga cerita apa yang bagus untuk diangkat gitu untuk mempermudah dalam penyampaian pesan kayak gitu sih gitu. Jadi jangan berhenti sampai di situ aja gitu, tapi memang kebutuhan masyarakat itu mesti terus digali. Kan bisa aja ya orang yang tadinya nggak butuh tapi sekarang dia jadi butuh gitu karena ada perubahan lingkungan misalnya, atau perubahan perubahan yang terjadi di kehidupannya dia gitu misalnya. Jadi maksudnya itu karena terus berubah, jadi emang harus terus digali terus gitu apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Siap, luar biasa Dian. Masukan kamu akan segera saya tindak lanjuti nih dalam optimalisasi media sosial @layananjakarta. Dian, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin kamu sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa dari Layanan Jakarta On TV agar terus tetap semangat dalam berkarya khususnya di bidang penulisan? Silakan Dian. Oke. Pesan yang ingin disampaikan mungkin yang pertama adalah nggak ada karya yang jelek, semua karya bagus, cuma selera orang aja yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kamu nulis terus tiba-tiba kamu kasih ke orang dan orang itu bilang tulisan kamu jelek banget nih gitu misalnya, ya mungkin bukan berarti tulisan kamu jelek, tapi tulisan kamu aja yang beda selera sama dia gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya di soal penulisan aja ya, tapi di semua karya gitu. Kalau aku bilang sih cuma masalah selera aja yang beda-beda gitu, jadi nggak ada yang jelek sebetulnya. Sama kayak kita ngelihat lukisan abstrak gitu ya, kayaknya wah ini lukisan abstrak nggak ngerti ini maksudnya apa, tapi ada orang yang rela untuk membayar ratusan juta untuk lukisan tersebut gitu kan. Jadi makanya aku yakin banget bahwa nggak ada karya yang jelek gitu, cuma selera orang yang beda. Terus yang kedua, aku pernah dengar satu quotes yang bagus gitu ya, yang bilang bahwa karya yang bagus itu adalah karya yang selesai gitu. Jadi percuma misalnya kita punya banyak ide tapi nggak kita tuangin, terus akhirnya nggak jadi apa-apa gitu kan. Nah itu sih yang harus diingat gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya pengen menulis gitu ya, sekarang ini adalah kesempatannya terbuka lebar sekali untuk para penulis gitu ya. Karena dulu tuh aku ngerasain banget waktu zaman aku pertama kali nulis tuh belum banyak alternatif profesi penulis gitu. Jadi penulis masih nulis novel, nulis buku, nulis blog gitu kan. Nggak seperti sekarang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen jadi penulis, sekarang ini udah kesempatannya lebar sekali dan bisa dijadikan sebagai pegangan hidup gitu. Jadi sebelum kita terjun ke dunia penulisan, kita harus tanyain dulu diri kita mau jadi penulis seperti apa sih, kita mau jadi penulis apa, karena balik lagi masing-masing penulisan itu tekniknya berbeda gitu, secara teknik berbeda-beda. Jadi kalau mau jadi penulis skenario ya udah fokus di situ, mau jadi penulis novel fokus di situ, atau konten atau copywriting gitu, atau copywriter gitu. Jadi harus tahu gitu sebenarnya saya menulis buat apa dan saya tuh sukanya menulis seperti apa sih gitu. Itu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan
Siap. Terima kasih Dian atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sama-sama, terima kasih Aldi sudah mengundang. Terus semangat dan jangan pernah berhenti berkarya untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Empati, inovasi Anda.